Game yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah P2P Vita 16 GR213. Inilah kelengkapannya ketika membeli. Ada buku manual atau petunjuk penggunaannya, ada kabel chargernya, 2 buah kaset tambahan untuk gamenya, dan ini adalah konsol game utamanya. Sebelum 2 kaset ini dipasang, konsol gamenya ini sudah terdapat game. Di bagian bawahnya sini ada tombol on off-nya, tinggal dipindah. Ini adalah menu-menunya, ada adventure, petualangan, berkelahi, sport, olahraga, racing, balapan, shooting, menembak, puzzle. Di dalamnya terdapat banyak game lagi. Saya akan mencoba yang racing. Ini adalah game tank, yaitu game klasik Nintendo. Lihat ini ya. Saya akan mencoba memasang kaset tambahannya. Seperti apa gamenya, matikan terlebih dahulu. Kemudian pasang di bagian belakangnya. Lihat ini, setelah dipasang ternyata gamenya ada sejumlah 111.000 game. Wow, itu jumlah game yang sangat banyak sekali. Kira-kira dimainkan dalam 1 tahun itu tidak akan habis gamenya. Saya akan mencoba kaset yang kedua. Kaset kedua lebih banyak lagi, jumlah gamenya 222.000 game. Wow, itu jumlah yang sangat banyak sekali. Jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan kaset yang pertama tadi. Alat game yang kedua adalah Neo Geo Mini. Ketika membeli, mendapatkan kelengkapan buku petunjuk penggunaan, ada stiker Neo Geo, ada kabel yang digunakan sebagai power. Ini adalah tampilan utama dari konsol gamenya. Bentuknya sangat keren, warnanya biru, putih, merah, dan hitam, memberikan kombinasi yang sangat unik. Bentuknya mirip dengan dingdong tapi versi mini. Di sini adalah tombol-tombolnya, mirip sekali dengan dingdong versi yang asli. Sampingnya di sini ada lubang yang digunakan untuk memasang gamepad. Jadi ketika tidak menggunakan menu di sini, untuk tombol-tombolnya bisa dipasang gamepad. Sebelah kiri untuk pemain pertama dan sebelah kanan untuk pemain kedua. Jadi bisa dipasang 2 gamepad. Di bagian belakangnya di sini ada tombol utamanya, tombol on off. Ini ada lubang untuk HDMI, jadi bisa disambungkan ke televisi. Di sini ada lubang untuk headset, lubang untuk menancapkan kabel utamanya ini. Jadi gamepad ini tidak menggunakan baterai. Dihubungkan seperti ini. Kemudian kalian harus menyediakan adaptor, bisa menggunakan adaptor HP kalian. Untuk jumlah gamenya terdapat 40 buah. Ini ada tulisannya 40. Kemudian ini adalah game-game utamanya. Di sini ada Street Fighter, ada game sepak bola, ada game golf, ketika memainkan menggunakan tombol-tombolnya ini, misalnya kalian capek karena terlalu kecil, kalian bisa membeli gamepadnya. Dan inilah bentuk gamepadnya. Bentuknya sangat bagus, desainnya juga sangat kokoh, tombol-tombolnya juga enak ketika ditekan. Dilengkapi dengan kabel yang cukup panjang. Cara penggunaannya sangatlah mudah. Dimatikan terlebih dahulu Neo Geo-nya, hubungkan ke lubang sebelah kiri. Hidupkan lagi alatnya, maka ketika sudah dihubungkan langsung terdeteksi dan bisa digunakan. Konsol game yang ketiga adalah retro game.
Ketika membeli, inilah kelengkapannya: mendapatkan sebuah buku petunjuk manual, sebuah kabel AV jika ingin dihubungkan ke televisi, dan sebuah kabel charger. Dan di sini tidak dilengkapi dengan adaptor, jadi kalian harus menghubungkannya ke adaptor HP. Inilah tampilan utama dari konsol gamenya, sedikit transparan sehingga di bagian dalamnya ini kelihatan. Di bagian belakangnya di sini ada keterangannya 3000 di 1. Artinya di dalam sebuah konsol game ini terdapat 3000 permainan dengan memori 16 GB. Ini adalah daftar game-game yang didukung oleh Retro Game ini. Banyak sekali. Ada game Capcom 36 game, Neo Geo 117, Game Boy, Nintendo, Sega, Neo, Famicom, Game Boy Color, Sega Master, Game Gear, Game Boy, dan jumlahnya secara keseluruhan adalah 3000. Di bagian sampingnya sini terdapat tombol on off, bagian atas ada tombol L1, ini lubang untuk mencharger, ini ada lubang untuk ke televisi, tombol R1, di sini ada volumenya. Saya akan mencoba menghidupkannya, tekan beberapa saat. Ini adalah tampilan menu-menu utama dari konsol gamenya. Untuk tampilan pertama ini digunakan untuk menampilkan gamenya. Ini submenunya, di dalamnya ada banyak sekali game. Tampilan yang kedua digunakan untuk mengeplay lagu. Di sini ada contoh lagu yang bisa diplay. Di sebelah sampingnya sini ada menu untuk melihat gambar. Ini adalah contoh-contoh gambar yang bisa disimpan. Di sebelah samping gambar di sini ada sebuah menu yang digunakan untuk melihat aplikasi apa saja yang terinstal di konsol ini. Ada aplikasi PDF, TXT Reader, RTF Reader, dokumen, dan untuk website. Di sebelah sampingnya di sini ada sebuah menu yang digunakan untuk mengelola dari folder-foldernya. Dan di menu terakhir ini adalah pengaturan dari konsol gamenya ini. Ketika dilihat di sini bisa untuk pengaturan suara, background dari konsol gamenya, kemudian untuk restore, sistem informasi. Ini adalah salah satu contoh game Sega, yaitu game Sonic. Dengan menggunakan konsol game ini, kita juga bisa mengeplay game Metal Slug yang sebelumnya di alat Neo Geo. Dari ketiga konsol game ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang ini adalah P2P Vita ini, kelebihannya adalah gamenya sangat banyak, mencapai ratusan ribu game, tapi tampilannya cuma 16 bit. Untuk yang Neo Geo ini, tampilan konsol gamenya sangat bagus, dan ketika dimainkan tombol-tombolnya juga mudah diakses, bisa ditambahi dengan gamepad juga. Tampilan animasi gamenya mendekati 3 dimensi, cukup bagus ya, dan suaranya cukup jelas. Cuma kelemahannya adalah jumlah gamenya cuma sedikit, cuma 40 buah, dan ketika memainkan gamenya, di bagian belakang ini ada lubang kabelnya, ini harus terhubung ke listrik secara terus-menerus karena tidak ada baterainya. Dan yang terakhir di sini adalah Retro Game. Ini mempunyai keunggulan yaitu semua game ada 3000 game di sini dan sangat lengkap, dari Game Boy, game Nintendo, game Sega, semuanya ada di sini. Untuk tampilannya juga mirip dengan di Neo Geo ini. Kelemahannya itu cuma satu, relatif harganya lebih mahal dari yang lain ini. Jadi dari tiga ini kalian suka yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar.